Dari aktivitas pasar tersebut mendorong hasrat kita untuk menyaksikan daya tarik atraksi wisata Pasar Apung yang berlangsung sejak matahari terbit. Perahu jukung yang rata-rata dikayu oleh ibu-ibu membawa dagangan, dan ketika berkumpul dan jadi satu, terlihat sebuah pemandangan yang mempesona di tengah kesejukan udara pagi. Suara yang bersaut-sautan antara pedagang dan juga suara pembeli yang memesan barang yang mereka kehendaki. Pemandangan semacam ini jarang bisa kita saksikan selain di daerah yang wilayahnya memang dikelilingi sungai. Selanjutnya kita melanjutkan penyusuran kembali ke negara, sebuah daerah yang didominasi oleh sungai dan rawa. Negara terkenal dengan daerah industri barang yang juga terkenal dengan kerajinan peralatan memasak, logam, dan kuningan. Salah satu yang menjadi ikonnya adalah dapur negara. Sentra produksinya adalah kerajinan gerabah. Hasil produksi andalannya adalah dapur alat masak dari gerabah dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya. Selain itu, hasil kerajinan gerabahnya bukan hanya dapur saja, tetapi ada aneka kerajinan lain seperti celengan, guci, dan miniatur. Celengan ini biasanya berbentuk buah-buahan dan boneka. Hasil kerajinan gerabah ini terkenal di mana-mana. Kerajinan ini dikirim ke daerah lain, khususnya di wilayah Kalimantan. Karena kualitas dapur negara yang kuat dan bertahan lama inilah menjadikan produk ini sangat terkenal. Ini adalah Kelurahan Alalak Selatan yang pada awalnya merupakan daerah Kesultanan Banjar. Kampung ini juga merupakan salah satu kampung tua selain Kampung Kuin sebagai salah satu pusat Kesultanan Banjar pada awal-awal berdirinya dan cikal bakal kota Banjarmasin. Menurut sejarahnya, Kampung Alalak Selatan pada mulanya hanyalah sebuah wilayah delta pertemuan 4 buah sungai kecil yang berhutan rawa yang bermuara ke Sungai Barito. Lambat laun, daerah yang sunyi ini dihuni oleh para pendatang dari Melayu Pontianak, penduduk dari Pahuluan yaitu Kandangan dan Amutai, Uluh Barito atau orang Dayak Bakumpai Barito, Bugis, Cina, Arab, dan yang terakhir pendatang dari Daha atau Nagara.
Komunitas-komunitas tersebut kemudian bercampur baur, berinteraksi, kawin-mawin, dan akhirnya membentuk suatu masyarakat baru yang kemudian disebut sebagai orang Alalak, di mana asal nama Alalak adalah bahasa Arab yaitu Al-Alaq, yang artinya segumpal, menggumpal, atau menyatu. Di wilayah Alalak Utara ada satu kampung di mana hampir seluruh penduduknya berprofesi sebagai pembuat jukung. Kampung itu bernama Alalak Pulau Sewangi. Ada pula yang menyebutnya Kuin Utara. Masyarakat Banjar sejak anak-anak mereka hidup akrab dengan lingkungan ekosistem dan mereka sudah terbiasa untuk berpikir secara engineering ya, berpikir engineering bagaimana mereka harus membuat peralatan hidup. Bagaimana dia harus menciptakan alat-alat transportasi yang bisa membawa mereka untuk hidup di atas air itu dengan cara menciptakan salah satu bentuk teknologi yang hasilnya adalah jukung. Proses pembuatannya terbilang tidak memakan waktu yang sedikit. Satu buah jukung bisa saja memakan waktu 6 sampai paling lama 2 tahun, tergantung pada bahan, ukuran, dan model seperti apa yang diinginkan. Jenis jukung bisa dibedakan dari bagian konstruksi yang kita sebut ada yang namanya senta ya. Ada yang namanya senta, kemudian ada yang namanya tulangan, ada yang namanya gading yang biasanya dijadikan penghubung konstruksi untuk melekatkan lembar-lembar kayu yang akan dijadikan badan jukung. Badan bawah jukung itu ada satu teknologi khusus untuk membuat lunas badan bawah jukung itu yang dibuat dari satu jenis yang lebih disukai kayu ulin. Tapi kayu cangkal, belangiran itu bisa juga digunakan untuk membuat badan jukung.
Aktivitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat yang bermukim di rawa dan sungai juga melahirkan kaidah-kaidah estetika keindahan budaya. Jangan tunjuk. Mengambil madu bisa. Ada nggak ya? Kita berendamnya. Kaidah-kaidah estetika tersebut dapat terwujud pada ekspresi kesenian. Untuk masyarakat sungai dan rawa di Kalimantan Selatan banyak dipengaruhi oleh ekspresi religiositas Islami dan Melayu. Khusus untuk mengenai kesenian ini, pengaruh sungai itu sangat sangat mempengaruhi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu pedagang-pedagang dari luar, apakah itu dari Gujarat, apakah itu dari Cina, dari mana, mereka itu masuk sampai ke hulu-hulu sungai. Tidak menutup kemungkinan mereka-mereka itu membawa budayanya sendiri. Dan ini mempengaruhi daripada budaya yang ada. Asimilasi terjadi di situ. Artinya apa? Budaya yang ada di Kalimantan Selatan dengan masuknya budaya-budaya dari luar menimbulkan satu budaya baru. Nah, kita ambil saja contoh misalnya tari Japin. Tari Japin itu menurut kabar itu sebenarnya adalah budaya dari Persia lah, karena dibawa oleh orang Gujarat itu. Nah, ini berasimilasi dengan budaya setempat, maka timbullah tari Japin itu. Karena kita tidak bisa melihat ada tari-tari misalnya dari Arab itu, dari Gujarat yang menggunakan kaki yang begitu alun. Sedangkan di sini kita sudah khusus untuk Kalimantan Selatan, untuk tari itu utamanya adalah menggunakan kaki, sedikit sekali yang menggunakan tangan. Nah, ini berpadulah antara budaya luar dengan budaya Kalimantan Selatan akibat daripada pedagang-pedagang yang lalu menyisiri Sungai Barito dan juga masuk ke daerah Sungai Mertapura. Jadi sangat mempengaruhi sekali budaya-budaya sungai ini terhadap kesenian-kesenian yang ada di Kalimantan Selatan khususnya.
Kesenian dimainkan atau diperankan tidak saja oleh orang-orang dewasa, tapi juga para remaja dan anak-anak. Regenerasi ini terus berlangsung dalam upaya menjaga kelangsungan kearifan nilai-nilai budaya yang memang seharusnya mampu berkomunikasi di tatanan kehidupan global. Keberadaannya harus terasa dibutuhkan oleh masyarakat, karena melalui ekspresi tersebut, eksistensi kehidupan masyarakat Sungai dan Rawa dapat kita nikmati dan rasakan keindahan dan pesonanya. Siranga